Mohon kehadiran Engkau menyertai kami. Baik apa sahaja Tuhan, sebab Engkau adalah Bapa yang kekal kepada kami, Bapa yang sangat mempedulikan kehidupan kami, bahkan memberkati kami hidup berlimpahan dan hidup kekekalan dalam Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kami serahkan kebaktian hari ini, ibadah raya Ahad, kepada tangan Engkau. Engkau menyertai musician, backup singers, penari rebana, mereka yang melayani ushering dan juga sekolah minggu. Apa saja Tuhan, kami tahu bahawa pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi akan diberkati dan juga akan diberi ganjaran apabila kami bertemu Engkau semuka. Terima kasih Tuhan, curahkan darah Kristus ke setiap diri kami, supaya kebaktian dan kami diri sendiri sebagai tubuh Kristus KEC Kuching Bahasa Malaysia dilindungi dan dikuasai oleh Engkau. Bagi mereka yang pertama datang ke kebaktian kami berdoa supaya persekutuan mereka dengan kami akan erat dan mesra. Tuhan, berkati pengkhotbah pagi ini supaya firman Engkau dapat ukil dalam hati, jiwa dan roh kami, supaya kami ada keberanian, kebenaran untuk menghabiskan garis tamat kita. Terima kasih Tuhan, sebab kami semua ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati, dan masa ini akan diserahkan kepada Dia yang akan memimpin penyembahan. Halo. Selamat pagi semua. Saya ingin jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk masuki ruang pujian dan penyembahan. Dan sebelum itu saya ingin membacakan firman Tuhan dari Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dan menghadap tahta anak domba. Kita naikkan pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kita terus nyanyikan pujian terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan Yesus kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu dekat selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Terpujilah Kau Raja kami. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita terus naikkan nyanyian bagi Sang Raja, nyanyian bagi janji yang menyelamatkan, nyanyian kemuliaan untuk Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Yesus,
besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita nyanyikan sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Mari kita terus merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus merenungkan kasih-Nya yang menyelamatkan dalam hidup kita. Kita ingin naikkan pujian bagi Anak Domba. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan,
bila kami menyembah Engkau dalam puji-pujian kami, Roh Engkau Tuhan menyentuh hati kami dan jiwa kami, yang sembuhkan apa kelemahan dalam tubuh badan yang fana ini. Adalah 20 November dan masa 10.45 on the dot hingga 12.30 on the dot juga. Baptisan air. Baptisan air akan diadakan pada Ahad depan 20 November 2022 selepas khotbah. Kepada semua calon yang akan dibaptis, sila pakai pakaian yang sesuai, khusus kepada gadis dan wanita. Pakaian yang sesuai sebab kita akan masuk anda semua dalam kolam air. Jadi pakailah pakaian yang sesuai, yang gadis dan wanita. Seterusnya kita lepas doa ini, saya akan serah kepada Pastor Petrus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa sekali lagi, memberi ucapan syukur kepada penyembahan kita, iaitu our collection. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa yang merupakan Allah yang sangat mempedulikan hidup kami di dunia ini, bahkan menyediakan semua keperluan kami sehari-harian. Tapi kami minta Tuhan agar Engkau memberi hikmat dan kebudayaan kepada ketua-ketua rumah, iaitu kaum bapa, menguruskan keluarga mereka masing-masing, anak-anak dan cucu-cucu kami, supaya ada kepandaian dan hikmat pergi ke sekolah dan college dan universiti, agar mereka semua pandai-pandai belaka dan juga menyumbang dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam persekolahan mereka. Biarlah semua ini Tuhan menjadi damai sejahtera dan kesukaan kita sebagai tubuh Kristus. Kita juga mengucap syukur, terima kasih kepada mereka menyumbang kewangan kepada gereja ini untuk menyembangkan kerajaan syurga Engkau, khusus di Kuching, Sarawak dan yang lain-lain tempat. Oleh sebab itu Engkau memberkati tangan yang memberi dan menghulur kepada Engkau Tuhan. Engkau yang tahu dan Engkau tahu hati kami. Biar bagaimana sedikit pun atau kosong, tapi Tuhan tahu hati kami dan memberkati kami mengikut kesesuaian kehendak Engkau. Dan masa ini Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati Pastor Petrus yang akan mensembahkan firman Tuhan. Berkati dia dengan hikmat dan keberanian dan kebenaran. Bagi anak-anak di sekolah minggu, Engkau berkati mereka juga, agar mereka juga seperti kita di sini mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Dan masa ini saya serahkan kepada Pastor Petrus. Salam, salam sejahtera. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang tema yang telah kita persiapkan, yaitu tidak dibiarkan patah dan padam. Oleh demikian, sebelumnya kita memasuki di dalam pembahasan kita, mari kita lihat teks yang akan kita bawa untuk pembahasan pada pagi hari ini. Oleh demikian, diminta jemaat bangun berdiri dalam waktu kita membaca ayat firman Tuhan ini. Dipersilakan
saudari anak kita yang memimpin kita pada hari ini untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang kami kenal melalui anak putra Yesus Kristus Juru Selamat kami. Firman-Mu telah dilafazkan oleh anak-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memasuki untuk membahas firman-Mu ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu akan membimbing kami bersama-sama, agar firman-Mu ini hanya keluar daripada mulut lidah pemikiran hamba-Mu, dengan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Semua telinga yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini akan sungguh amat diberkati. Kami serahkan waktu dan tempat ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, persilakan duduk. Terima kasih anak kita Melanie untuk bacaan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 12 ayat 20, yang merupakan teks bacaan kita pada pagi hari ini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kita menarik satu kalimat daripada bacaan kita yang kita temakan, yaitu tidak dibiarkan patah dan padam. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita akan lihat kepada slide yang telah saya berikan juga dalam grup WhatsApp kita. Ia merupakan saya sengaja dengan menggunakan cara yang tidak yang keluar daripada hukum, bagaimana membuat PowerPoint, dan saya sengaja membuat ayat firman Tuhan dipamerkan supaya mungkin itu lebih baik bagi kita, oleh karena ayat itu yang dipamerkan daripada garis besar nota-nota khotbah. Saudara, tentang hal bacaan kita yang mengena dengan sumbu, ya, the next slide, dengan sumbu, ya. Bagi orang yang telah lahir bagi dalam tahun 60-an yang sekarang warga emas, mungkin kita tahu gambaran ini, kita tahu tentang gambar ini. Beginilah cara kami dahulu di pendalaman, ya. Sekarang ini anak-anak muda semua di bandar, besar kemungkinan mungkin kita tidak pernah melihat ataupun pernah mengalami
experience menggunakan lampu-lampu seperti ini di dalam rumah pada waktu ini. Dan beginilah saya dibesarkan dengan lampu-lampu yang seperti ini. Dan semuanya menggunakan sumbu. Pada akhir barulah ada lampu gas, kami bilang ya, di Lawas kami bilang lampu gas, yang ada topi itu, yang putih itu. Nah, setiap kebaktian, setiap pagi Bapak akan bawa, dia akan membawa itu digantung di tengah-tengah gereja, dan untuk cahaya waktu kebaktian. Dan itu tidak semua gereja yang dapat membelinya. Hanya gereja besar seperti kita yang mampu hanya dapat membelinya. Harganya 30 lebih pada waktu itu, 30 lebih ringgit lah, dolar pada waktu itu. Dan saya pengalaman betul dengan hal-hal ini. Dengan hal sumbu ya. Dengan hal ketika sumbu ini tidak, ketika minyak gas, minyak tanah kami bilang itu, kalau dia tercampur dengan air, tahulah orang pendalaman ya, itu ya orang simpan stok di dalam botol, dan kalau begitu lama vapor dia ada air, dan mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya dalam beberapa bulan minyak tanah itu tercampur dengan air. Dan waktu dia dituangkan di dalam lampu yang menggunakan sumbu itu, dan ketika ia dinyalakan, dia dapat dinyalakan oleh karena mengandungi ada minyak tanah sedikit, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan nyalaan api yang memberi terang. Hanya dia ada api dan tidak menyala, dan dia hanya mengeluarkan asap. Dan oleh demikian saya selalu membukanya, kasih keringkan dia, simpan kembali. Dan sama juga, itu disebabkan oleh karena minyak yang kotor, minyak yang telah tercampur dengan air. Itu sedikit tentang sumbu. Oleh karena selepas ini kita akan berbincang di bawah tema yang tadinya, yaitu tentang hal sumbu yang tidak mengeluarkan nyala api. Nah, saudara, the next slide, saudara, di dalam pembahasan kita juga, kita akan melihat kata yang sangat penting ini, yaitu Mesias, ya, perkataan Mesias. Saya sengaja untuk highlightkan dia, oleh karena di dalam pembahasan kita itu yang sangat penting, perkataan Mesias. Mesias berasal dari bahasa Ibrani, mereka Masyiah, menyatakannya sebagai Masyiah, ya, Masyiah dalam kata aslinya, yang berarti yang diurapi. Maka sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Ini harus kita tangkap ya maknanya. Oleh karena bangsa Yahudi mengharapkan Mesias sampai pada hari ini, ya, Judaism, mereka mengharapkan Mesias itu datang untuk menyelamatkan mereka secara politik, ya, secara jasmania. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus yang telah datang, yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya, dalam bacaan kita Yesaya 42 ayat 1 dan seterusnya tadinya, tentang Mesias yang akan datang pada pertama kalinya di dunia ini. Kita sengaja membawa firman Tuhan ini menjadi satu landasan untuk kita mempersiapkan berita-berita baik yang akan kita sampai oleh karena Christmas tidak lama lagi, ya. Dan saudara, di sini kita lihat bahwa banyak slogan-slogan, ya, klise-klise yang kita sebut di dalam gereja yang sangat nyaman didengar, sangat masuk akal, sepertinya God is good all the time. All the time God is good. Frasa ini tidak ada salahnya, tetapi kita harus diperingatkan, ya, jangan mengambil
hanya daripada satu sudut sahaja. God is good. Oleh karena Mesias yang akan datang ini, yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 42 ini, adalah Mesias yang lemah lembut. Dia datang pada pertama kalinya sebagai domba. God is good, oleh karena dia datang sebagai domba untuk saya, untuk menyelamatkan saya. God is good. God is also good. Pada kedua kalinya kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia datang bukan seperti anak domba. Dia datang seperti singa Yehuda. Dia datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia. Dia datang dia akan membawa pedang. Dia tidak lagi datang sebagai domba. Nah, di sini kita harus perhatikan. Bagi kita gereja yang telah diselamatkan, waktu domba itu sudah berlalu. Dan sekarang kita menanti waktu penghakiman. Saudara, God is good because God is love. Oleh karena Allah itu adalah kasih. Tanpa ada justice, tanpa ada keadilan, tidak ada kasih. Oleh karena kasih, muncullah keadilan. Dan dia datang menjadi hakim, oleh karena dia adalah Allah yang mengasihi. Dia adalah Allah yang adil. Dan dia datang untuk kedua kalinya. Kita sekarang menunggu kedatangannya yang kedua kali, yang waktunya ia akan menghakimi kita. Dia tidak pilih kita, keluarga kita. Dia akan membawa pedang dan memotong di tengah-tengah keluarga kita. Dia akan membelahkan keluarga kita. Satu pergi ke kiri dan satu pergi ke kanan. Kalau baik semuanya pergi ke kanan. Dan itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ingat saudara, dia datang untuk menghakimi kita. Dia datang untuk memperlihatkan kepada kita. Yang satu jalan ke neraka, yang satunya jalan ke sorga. Dan itulah penghakiman. And mengapa God is good all the time God is good? Oleh karena Allah itu adil, Allah itu adalah hakim. Oleh karena Allah itu pengasih. Tanpa ada keadilan, tidak ada artinya bagi kita yang diselamatkan. Tidak ada maknanya dia menyelamatkan kita kalau tidak ada keadilan pada akhirnya. Dan ini satu peringatan kepada kita, khususnya yang muda-muda. Kita senang saja menyebut God is good all the time God is good, tetapi itu statement sangat baik. Tetapi kita harus paham dan mengerti tentang isinya, ya. So, bila mana kita menyebutkannya, kita harus ingat, pertama dia datang sebagai domba, dan sekarang kita menunggu kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang membawa pedang. Oke, itu satu penjelasan. Kita terima soalan-soalan yang seperti itu beberapa minggu yang telah lalu, dan harap kita ada di sini yang telah mempertanyakannya melalui WhatsApp. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat sedikit tentang latar belakang teks kita, yaitu yang kita perolehi daripada Matius. The next slide, ya. Daripada Matius. Penulis buku ini jelas adalah Matius, dan pada tahun 60-an selepas Tuhan Yesus dibangkit, waktu dia menulis surat ini. Nah, kalau waktu 60 tahun lebih daripada kematian, daripada kejadian tertentu, itu masih fresh dalam pemikiran, ya. Dan tema buku Matius adalah Yesus Raja Mesianis. Dan Injil ini, saudara-saudari,
dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru, dan juga di-highlightkan Mesias anak Allah yang hidup. Itulah tema besar dalam buku ini. Maka jika Injil Matius, Markus ditulis untuk orang Roma, dan Injil Lukas adalah untuk Theophilus dan semua orang percaya yang bukan Yahudi. Maka Injil Matius, Injil sinoptik ini, Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi yang beriman. Difokuskan penulisan Matius ini, itulah sebabnya menggunakan perkataan Mesias, ya. Dia merujuk kepada orang Yahudi yang beriman. Berartinya orang Yahudi yang percaya kepada hukum Taurat pada waktu itu. Dia mengalamat, itulah penulisan, cara penulisan perkataan yang digunakan Matius di sini. Dia agak menghindari daripada kata-kata yang akan menyindir kepada budaya bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan di sini dia tidak menggunakan perkataan juru selamat, anak Allah seperti tulisan yang lainnya. Dia menggunakan perkataan Mesias, ya. Maka saudara, walau bagaimanapun Injil ini ditulis kepada orang Yahudi yang beriman, ini tidak semata-mata orang Yahudi. Seperti amanat Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius, pada dasarnya adalah ditujukan kepada seluruh gereja dan menyatakan dengan tepat skop universal Injil, ya. Injil itu adalah untuk keseluruhan tubuh Kristus dan untuk dunia keseluruhannya. Nah, tujuan penulisan ini Matius adalah untuk memberikan kepada sidang pembacaannya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Matius merupakan saksi mata yang melihat kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada dalam waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Dan itulah satu tujuannya, untuk memberikan kepada kita, kepada pembaca, bahwa dia adalah saksi mata. Dan seterusnya untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama, yang sudah lama dinantikan. Kalau daripada Yesaya hingga pada waktu penulisan ini ambil jangka waktu 700 tahun, ya, penggenapan daripada penulisan Yesaya sehingga kepada kedatangan Kristus yang pertama kali. Dan tujuannya juga adalah untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius ingin agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Di dalam tulisan Matius dia menceritakan bagaimana orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu menolak Tuhan Yesus dan tidak menerimanya sebagai mengakuinya sebagai Mesias. Nah, yang seterusnya juga adalah Matius ingin agar kita memahami bahwa pada akhir zaman Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja segala raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Dan itulah waktu yang kita tunggu-tunggukan ini. Penghakiman, saudara. Kita menunggu penghakiman. Yesus Kristus datang membawa pedangnya. Bukan lagi kita menunggu domba. Domba itu sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Dan jangan lagi ingat, kita yang telah menerima Kristus itu, kita harus berusaha dengan keras untuk menjaga iman kita. Matius memperkenalkan Yesus di dalam tulisannya juga sebagai penggenapan pengharapan Israel yang dinubuatkan. Yesus menggenapi nubuatan Perjanjian Lama. Dalam kelahirannya, kita tahu dalam kelahiran Tuhan Yesus itu adalah nubuatan khususnya ditulis dalam Yesaya pasal 7 dan Mika juga dalam Perjanjian Lama pasal 5. Peristiwa kembali dari Mesir itu juga telah dinubuatkan di dalam Hosea pasal 11, dan Yesus tinggal di Nazaret. Itu juga dinubuatkan dalam Hakim-Hakim pasal 13.
Ia juga diperkenalkan sebagai oknum ya, yang didahului oleh perintis jalan Sang Mesias. Yaitu kalau kita melihat daripada Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis yang akan membaptis Mesias. Itu dinubuatkan juga di dalam Yesaya pasal 40. Saya akan membacakannya, ayat 3 ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini ditulis oleh Yesaya dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis yang akan membaptis Yesus Kristus. Ini pun tergenapi melalui penulisan Paulus ini dalam hubungan lokasi utama dari pelayanan Tuhan Yesus di depan umum juga telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan telah digenapi dalam penulisan Matius dalam pelayanan penyembuhannya. Dalam Yesaya pasal 53 Tuhan Yesus menyembuhkan. Peranannya selaku hamba Allah juga dinubuatkan dalam Yesaya 42, telah digenapkan dalam tulisan Paulus ini, telah terjadi, tergenapi peristiwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan berjaya pun juga merupakan satu nubuatan yang telah tergenapi, dan akhirnya penangkapan Tuhan Yesus yang dinubuatkan pada tulisan Yesaya Perjanjian Lama pasal 53 juga telah digenapi di dalam tulisan Paulus ini. Itu sedikit latar belakang tentang Matius ya, tentang Matius. Mari kita lihat ayat ini sekali lagi. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan ayat ini saudara-saudari merupakan penggenapan. Kalau kita merujuk kepada Yesaya 42, khususnya ayat 1 hingga ke 4, sudah pun ditulis 700 tahun sebelum penggenapannya. 700 tahun sebelum penggenapan, sebelum apa yang telah dituliskan oleh Matius pasal 12 ayat 20 ini terjadi, sudah dituliskan, sudah dinubuatkan, sudah Roh Tuhan memberi inspirasi kepada Nabi Perjanjian Lama dan menyatakan bahwa perkara-perkara tertentu akan terjadi, dan telah pun 700 tahun selepas telah pun tergenapi. Dan saudara, kita akan melihat tentang latar belakang ayat 20. Kalau kita melihat ayat, kita akan kembali kepada ayat 14. Next slide, kita kepada ayat 14. Kita terpaksa untuk melihat latar belakang daripada ayat 20-nya untuk kita memahami apa yang dimaksudkan tadinya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan seterusnya ya. Nah, kita akan melihat ayat 14 daripada Matius 12 ini. Sebenarnya pembahasan adalah tentang orang Farisi yang tidak senang, yang iri hati melihat Tuhan Yesus. Oleh karena mereka melihatnya sebagai dia menghujat, dia mengklaim dirinya sebagai Mesias, dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Dan oleh karena itu orang Yahudi, khususnya orang Farisi, tidak menerima dan tidak dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggukan. Dan mereka mempersoalkan tentang perbuatan Tuhan Yesus yang dilakukannya pada hari Sabat. Dan ayat yang sebelumnya, ayat 1 hingga kepada 13 menceritakan Tuhan Yesus telah memberi kesembuhan kepada seorang yang datang kepadanya pada hari Sabat, yang mati, yang sakit, tangan sebelahnya mati, lumpuh. Dan Tuhan Yesus telah memberi kesembuhan kepada orang ini. Dan pada waktu itu dipersoalkan oleh orang Farisi,
oleh karena Tuhan Yesus telah melakukan satu pekerjaan pada waktu hari Sabat. Oleh karena daripada sudut pengertian orang Farisi bahwa Tuhan Yesus itu melakukan satu kerja, ya, satu kerja menyembuhkan orang itu satu kerja. Mereka tidak memahami bahwa menyembuhkan orang pada hari Sabat itu merupakan satu mukjizat, satu kekuasaan ilahi yang luar biasa, yang tidak boleh dikategorikan sebagai kerja. Dan mereka mempersoalkan Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus melakukan kerja pada hari Sabat. Dan oleh karena demikian saudara, mereka bersekongkol. Maka ayat 14 ditulis, mereka marah, mereka iri hati. Dan kalau kita lihat, orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Itu tulisan di dalam Matius. Itulah sebabnya di dalam hal menafsirkan firman Tuhan ini, kita tahu yang sudah belajar tentang ini, ya, perkataan yang digunakan eksegesis itu sangat penting, yang bermakna kita harus memahami firman Tuhan itu daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menafsirkan firman Tuhan. Dan kalau kita hanya melihat, contohnya melihat kepada ayat 14 sahaja, orang Farisi itu dan bersekongkol untuk bunuh dia, itu tidak berapa lengkap. Nah, kita harus melihat kepada Injil sinoptik yang lain seperti dalam Markus. Ada paralelnya, ada penulisan di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya yang memberi gambaran yang penuh bagi kita. Dan di situ dalam Markus pasal 3 ayat 16, kita melihat ayat itu memperlengkapi apa yang telah dituliskan oleh Matius pasal 12 ayat 14. Dan di dalam Markus 3:6 dia berkata bahwa lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Dan di sini penjelasan diberi daripada ayat firman Tuhan yang paralel yang lainnya, bahwa orang Farisi bukan seorang golongan orang sahaja yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Oleh karena pada waktu ini, oleh karena mereka menolak tidak menerima, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, mereka mencari masalah, mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus supaya dapat dihukum. Dan pada waktu ini orang Farisi adalah golongan orang yang kalau dalam bahasa kita mungkin kita gunakan lawyer, orang-orang yang belajar membaca hukum Taurat pada waktu itu. Dan mereka ini adalah orang yang sangat-sangat terkenal dalam masyarakat Yahudi. Dan mereka mempertahankan kepercayaan mereka. Dan oleh karena itu, lebih daripada itu mereka cemburu dan iri hati oleh karena mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya sebelumnya. Dan sekarang mereka bersekongkol. Dan mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Saudara, di dalam Markus ini diperjelaskan bahwa orang-orang Herodian, siapakah orang-orang Herodian yang bersekongkol dengan orang Farisi ini? Mereka adalah saudara golongan politik, golongan pati. Herodian ditarik daripada nama Herodes. Orang-orang Herodes, pada waktu ini Raja Herodes yang memerintah di Yerusalem. Jadi Herodes punya pengikut, Herodes punya parti politik, dan orang-orang itu golongan yang mengikuti politik Herodes adalah digolongkan sebagai orang-orang Herodian. Nah saudara, mengapa orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Tuhan Yesus? Kalau kita melihat bahwa pada waktu ini, kejadian ini, Herodes Antipas merupakan raja Yerusalem. Dan Herodes Antipas merupakan anak kepada Herodes Agung yang penguasa Galilea. Herodes Agung adalah pada waktu bapaknya ini, Herodes Antipas ini,
Herodes Agung bapaknya adalah orang yang telah memenjarakan dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis, Bapak Herodes Antipas ini. Dan Herodes Antipas ini punya pengikutnya digelar sebagai orang Herodian, parti politiknya. Nah, di situ kita lihat juga kepada bapaknya inilah Herodes Agung ini Tuhan Yesus dipersembahkan untuk dihakimi, dihantar oleh Pilatus pada waktu itu. Nah, kita lihat saudara, kepada Antipas. Kalau kita lihat Herodes Antipas juga berada di bawah kuasa Roma dan merupakan penyokong kuat kuasa Roma. Itulah sebabnya orang Farisi di dalam ayat paralel dalam Markus itu bersekongkol dengan orang Herodian. Nah, kalau kita lihat juga mengapa supaya orang Farisi ini mempunyai golongan yang kuat, supaya dapat mempunyai sokongan daripada keseluruhan masyarakat pada waktu itu. Ketika mereka membunuh Tuhan Yesus, mereka tidak dipersalahkan oleh karena majority menyokong Tuhan Yesus harus dibunuh. Dan kalau kita lihat juga Herodes ini, ya, semua sahabat keluarga Herodes menentang Kristus dan sentiasa bersedia untuk menyertai sebarang komplot atau konspirasi kepada hidup Tuhan Yesus. Mereka masih mengintai dia, mereka masih dendam kepadanya. Mereka ingat percobaan Herodes Agung waktu Tuhan Yesus dilahirkan, kita ingat? Ketika Tuhan Yesus berumur 2 tahun, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, orang Majus datang ke Yerusalem untuk menyembah dia, seorang raja yang telah dilahirkan. Nah, ketika itu Herodes bertanya, dan mereka berjawab bahwa kami datang untuk menyembah sang raja yang telah lahir. Dan Herodes Agung mengatakan, nanti kalau kamu balik, ikut jalan yang sama, perlihatkan kepada saya pun ingin menyembah anak itu. Dan malaikat memberitahu kepada orang Majus, dan mereka melarikan diri menggunakan jalan yang lain. Dan selepas itu saudara, 2 tahun kemudian selepas waktu ini, kejadian ini, 2 tahun, barulah Herodes Agung ingat ada seorang raja telah dilahirkan agak-agak 2 tahun yang lalu, tapi lolos, saya pun tidak tahu di mana anak itu di antara rakyat di Yerusalem. Maka Herodes Agung memberi perintah untuk membunuh semua anak lelaki umur 2 tahun ke bawah pada waktu itu. Dan pada waktu itu malaikat Tuhan bersuara dan untuk mengeluarkan Yesus sebelum kejadian tersebut. Dan saudara, ini sedikit ya tentang latar belakangnya ayat itu. Dan ini kita lihat, ini dendam yang ada, yang masih ada kepada keluarga-keluarga, keturunan-keturunan Herodes Agung. Itulah sebab mereka bersekongkol dengan orang-orang Farisi. Nah, mereka membenci popularity Tuhan Yesus. Mereka kehilangan pengaruh mereka. Mereka takut no longer mereka populer di antara masyarakat. Yang sangat populer sekarang dilihat oleh golongan Herodian adalah Tuhan Yesus Kristus. Berbondong-bondong orang mengikuti dia, ingin disembuhkan. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa semua mereka yang membawa penyakit mereka disembuhkan. Dia tidak mengatakan sebagian, saudara. Semua orang yang berpenyakit yang berkerumun berjumpa Tuhan Yesus telah disembuhkannya. Dan ini membuat orang Herodian iri hati melihat popularity Tuhan Yesus. Mereka yang tadi ini ya, orang Farisi melihat Tuhan Yesus buat kerja. Salah buat kerja pada waktu Sabat. Oleh karena pengertian harafiah mereka tentang hukum itu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah kuasa ilahi.
mukjizat. Dan sekarang yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang. Bukan untuk dia ingin populer, tetapi daripada sudut dunia mereka benci dia oleh karena sekarang orang berkerumun mengikuti Yesus, tidak lagi mengikuti Raja kita. Nah itu saudara tentang ayat ini sedikit. Dan ayat 15 jelas Yesus mengetahui maksud mereka. Oleh karena maksud mereka pada ayat 14 bersekongkol ingin membunuh dia, maka dia tahu tentang rancangan yang mereka telah buat terhadapnya, terhadap nyawanya. Tetapi saudara, waktunya belum tiba, dan oleh itu dia mencari keamanan. Dengan tetap menetap di situ, kehadirannya hanya akan memprovokasikan mereka lebih jauh dan membahayakan nyawanya sendiri, ya. Karena itu dia bertindak untuk mengundurkan diri. The next still in 15 ya. Tetapi Yesus dan seterusnya saudara, Markus juga menambah bahwa dia berundur. Di dalam terjemahan yang kita gunakan, dia menyingkir ke laut, yaitu Laut Galilea, ya. Nah, dengan keras, still in 15 ya. Dia menambah, Tuhan Yesus menyingkir. Previous verse, Tuhan Yesus menyingkir. Menyingkir ini dia berundur lah, retreat dalam bahasa Inggris. Ketika orang banyak datang, dia retreat. Dia keluar, seolah-olah dia takut. Oleh karena dia tahu orang Herodian tadinya dan orang Farisi ingin membunuh dia. Mereka ini ada di kalangan orang-orang yang berkerumun yang ingin kesembuhan itu. Di antara mereka ini. So oleh karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ada di tengah-tengah mereka dan ingin membunuh dia, maka Tuhan Yesus mengundurkan diri. Nah di sini kita lihat, this is the turning point. Di sini kita melihat, mulailah ayat 16. Ia dengan keras memberitahu siapa dia, keras melarang mereka memberitahu siapa dia supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya ayat 16 ini dia ingin bersembunyi. Dia ingin mengelakkan diri dibunuh pada waktu ini oleh karena waktunya belum sampai. So dia tidak mau mereka yang disembuhkan untuk menyatakannya kepada orang-orang Farisi dan orang Herodian pada waktu itu. The next ayat 17 kita lihat, supaya genaplah firman Tuhan, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita masih di latar belakang, ya. So kalau kita lihat di sini Matius merujuk kepada bacaan perjanjian lama dalam Yesaya pasal 42 tadi itu. Dia mengatakan genaplah, selesai, inilah waktunya apa yang telah dituliskan oleh Nabi Yesaya pada perjanjian lama 700 tahun yang dahulu telah pun berlaku saat ini dan sekarang ini. Nah saudara, itulah sebabnya mengapa dia menyingkir daripada musuh-musuhnya dan mencari persembunyian. Ayat 15 yang tadinya. Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Yang ayat 15 tadi, ya. Saudara, ketika Yesus menyingkirkan diri, ketika Yesus mengundurkan diri, ketika Yesus macam angkat tangan takut melihat orang-orang ini di antara orang-orang yang ingin meminta kesembuhan itu, orang-orang Yahudi dan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, pada mulanya saudara, mereka menjangkakan Mesias akan menjadi seorang pahlawan. Dalam pengertian kita tentang apa yang diartikan oleh Yahudi, bangsa Yahudi tentang perkataan Mesias tadinya. Mereka berpikir bahwa inilah Mesias itu, dan sedangkan murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias itu. Dalam pengertian mereka bahwa Mesias adalah orang yang dapat membebaskan mereka secara jasmania
daripada tawanan, penaklukan kerajaan Roma pada waktu itu. Tetapi ketika mereka melihat perangai Tuhan Yesus, lari menyingkir daripada musuh-musuhnya, bukan lagi mempertahankan, menakluk mereka, mengalahkan mereka secara dengan menggunakan kekerasan seperti mana mereka memahaminya, tetapi Tuhan Yesus melarikan diri, dengan bahasa kita ya, menyingkirkan diri daripada mereka. Bukannya menundukkan mereka, bukannya mengalahkan mereka dengan paksa, malahan mencari tempat persembunyian. Itu bertentangan dengan semua tanggapan mereka sebelumnya tentang Mesias. Saudara, perkara ini juga terjadi di dalam pengertian kita orang Kristen ya, gereja pada saat ini. Tentang hal-hal ilahi. Kita ke gereja. Siapa yang ikut saya dalam Facebook? Ya, cari post saya yang 2 hari kemudian. Bagus betul itu. Saya forward ya. Kita pergi ke gereja. Melayani bersama dalam gereja. Melakukan segala sesuatu di bawah aktiviti-aktiviti gereja. Tapi kita tidak punya relationship with God. Kita tidak punya relasi keintiman dengan Tuhan. Apakah keterlibatan kita secara jasmani itu dapat menjaminkan keselamatan kita? Jawabannya saudara tidak. Jangan beranggapan bahwa kita sudah diregister, kita sudah dibaptis, kita ikut program-program gereja, dan kita menjaminkan bahwa kita telah diselamatkan tanpa ada relationship dengan Kristus Yesus. Saudara, itu adalah seperti murid-murid Tuhan Yesus dan seperti orang Yahudi pada waktu ini ketika mereka menunggu Mesias, mereka memahaminya sebagai melepaskan mereka daripada tawanan Roma. Ini adalah pengertian manusiawi, saudara. Kita akan lihat Tuhan Yesus menyingkirkan diri dengan lemah lembut. Matius melalui petikan ini menunjukkan bahwa tanggapan mereka tentang dia telah salah. Daripada pahlawan dan penakluk duniawi, dia dinubuatkan di bawah watak yang sama sekali berbeza. Daripada berteriak untuk berperang. Masih ayat 17. Daripada mereka menganggap bahwa Mesias itu berteriak sebagai pahlawan, perwira sebagai jenderal seperti Jenderal Naaman, khotbah yang berlalu, meninggikan suaranya di jalan-jalan, menindas yang lemah. Oleh karena inilah sifat seorang penakluk, dan memutuskan bulu yang patah terkulai, dan memadamkan subuh yang pudar nyalanya sebagai penakluk. Saudara, mereka beranggapan salah terhadap Tuhan Yesus. Mereka memikirkan bahwa dia lebih kuat daripada Caesar, daripada penakluk-penakluk, conqueror pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus, sehingga Mesias ini, mereka pikirkan bahwa dapat melepaskan mereka daripada kesengsaraan duniawi mereka. Tetapi semuanya salah menurut yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 42. Saudara, dia akan menjadi damai. Dia menyendiri. He retreated. Dia akan menguatkan yang lemah menurut nubuatan. Akan menghargai keinginan kekudusan yang lemah. Ia nampaknya maksud umum petikan di sini di dalam Yesaya 42. Itulah sifatnya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi,
yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini penggenapan, dan ini bertentangan dengan sifat Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Lihatlah hambaku, ayat 18, yaitu Mesias. Hambaku, inilah perkataan Allah kepada kita. Lihatlah itu hambaku, kata Tuhan Bapa Allah di sorga. Kepada gereja, kepada kita. Yang merujukkan kepada Mesias, yang merujukkan kepada Tuhan Yesus. Dipanggil hamba, karena dia mengambil bentuk seorang hamba. Atau dia dilahirkan di dalam keadaan yang rendah hati menurut Filipi. Dan daripada ketaatan atau melayani Tuhan menurut Ibrani. Dan itulah sifat Tuhan Yesus. Mesias itu, ya. Itulah sifat Mesias itu. Dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Perkataan penghakiman di sini bermaksud berasal daripada kata Ibrani adalah hukum ataupun perintah. Ya, ia bermaksud ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, bermaksud seluruh sistem kebenaran itu. Dia akan memaklumkan kepada bangsa-bangsa, bangsa-bangsa merujuk kepada orang, bukan orang Israel, ya, bukan orang Yahudi, orang Gentile, bangsa-bangsa yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, berarti dia akan memaklumkan seluruh sistem kebenaran, hukum Tuhan secara umum, tujuan, rancangan, ataupun penghakiman Tuhan tentang tugas dan kelakuan manusia. Ia bermaksud keseluruhan sistem kebenaran. Hukum Tuhan secara umum, tujuan, rancangan, atau penghakiman Tuhan tentang tugas dan kelakuan manusia. Di sini saudara, jelas apakah sistem kebenaran itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menakluk dunia itu? Adalah kebenaran Injil. Kebenaran Injil itu adalah hukum. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum di dalam kata Ibrani bermakna hukum, yang kedua bermakna perintah. Apakah hukum dan perintah itu? Yaitu sistem kebenaran keseluruhannya. Apakah sistem kebenaran keseluruhannya itu? Yaitu kebenaran Injil. Dan itulah akan diberitakan untuk seluruh bangsa. Dan itulah cara untuk dia menaklukkan dunia sampai kepada hari ini. Bukan menggunakan pedang seperti mana yang diartikan oleh orang-orang Israel dan pengikut-pengikutnya, termasuk murid-muridnya pada waktu itu. Ayat 19 juga mengatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Kan ini anggapan orang-orang Yahudi, bahwa dia harus datang berteriak sana, berteriak sini, memberi perintah sana, membawa pedang, seldadu, peletun ikut dia untuk menawan. Kan ini pengertian orang Yahudi tentang Mesias mereka yang akan datang, melepaskan mereka daripada pemerintahan, tawanan, penaklukan Empire Roma. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya berbeda. Ayat 19, ia tidak akan berbantah, he will not rebel, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan.
Di jalan-jalan di sini saudara bukan seperti jalan-jalan yang kita ada pada waktu ini. Pada waktu penulisan ini saudara, jalan-jalan itu adalah tidak banyak jalan. Ada 2 persimpangan jalan, di jalan-jalan itu adalah jalan utama. One way saja jalan yang mereka gunakan. Di jalan-jalan inilah tempat pertemuan orang-orang pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat sini, kita kurang paham tentang jalan-jalan, jalan sana, jalan sini. Mungkin kita pikir, oh teriak dia sana, teriak, tidak. Mereka mempunyai satu main street, jalan umum. Dan disitulah dari desa dan desa mereka berkumpul di jalan-jalan itu. Disitulah tempat pertemuan mereka. Di dalam tempat pertemuan mereka, tidak ada kedengaran tentang suara-suara Tuhan Yesus. Saudara, ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia tidak akan berjuang. Jalan saudara maksudnya, sebaliknya, dia tidak mencari publicity. Dia tidak mencari popularity seperti yang dianggapkan oleh orang-orang Herodian tadi ini. Dan ini membawa kita. The next slide. Ini akan membawa kita kepada teks pembahasan kita. Yaitu, buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskan. Ya. Dan sumbu yang dipudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Buluh yang dipatah. Next slide. Buluh yang patah terkulai. Sukar untuk saya memahami perkataan terkulai. Ya. Dalam Inggris saya terus paham. Terkulai susah-susah, cari dictionary. Oke, saya akan membacakannya. Buluh yang patah, kita tahu buluh atau bambu, kita tahu. Tidak perlu kita ke sana. Terkulai adalah seperti tergantung berbuai-buai, ya. Saya buat kajian saya, ya. Seperti dahan kayu yang patah tetapi tidak putus. Dia hanging, dia macam ini saja, goyang-goyang. Dia tidak dapat menegak oleh karena sudah patah di sini. Tapi tidak terputus, jadi dia seperti ini. Ya. So itu yang terkulai, ya. Seperti kaki yang patah itu terkulai, kepalanya ya terkulai. So kalau kita lihat ya dahan kayu yang patah tidak terputus, dia hanya terkulai seperti itu tapi tidak dapat menegak. So buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini satu sair ya dalam tulisan bentuk sair. What is sair? Bentuk sair kita tahu kan. Dia katakan bahwa ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Ini nubuatannya saya tentang siapa Mesias itu. Mesias itu adalah orangnya seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Buluh di sini saudara adalah lambang kepada kelemahan. Kita tahu buluh bukan seperti kayu, solid. Buluh ini sangat fragile, lemah, oleh karena di dalamnya kosong. Ini melambangkan dalam bentuk tulisan syair ini, puisi ini melambangkan kelemahan atau perubahan atau kekurangan dan ketidakkestabilan. Seperti buluh yang patah terkulai. Adalah lambang orang miskin dan tertindas pada waktu itu. Ini bermakna bahwa dia tidak akan menindas orang yang lemah dan miskin. Seperti yang dilakukan oleh pahlawan dan penakluk yang menang pada waktu itu. Dan inilah perbedaan sifat di antara penakluk dengan karakter sifat Tuhan Yesus yang akan datang. Dan sudah pun tergenapi ada pada waktu itu. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Ketika
orang-orang penakluk, conqueror datang, pahlawan-pahlawan datang ke daerah kita. Kalau dia melihat orang yang miskin, kalau dia melihat orang yang sakit menderita, kalau dia melihat orang yang tidak berupaya, tidak ada orang tua, mereka akan membunuh semua. Oleh karena tidak ada untungnya untuk ekonomi negara mereka pada waktu itu. Mereka memerlukan yang kuat, tenaga yang kuat untuk berperang, untuk membuat ladang, untuk menaikkan ekonomi mereka. Tetapi sifat Tuhan Yesus sebagai penakluk adalah lemah lembut. Orang yang sakit, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan ya saudara. Orang miskin yang tertindas, orang lemah, orang kekurangan, orang yang mempunyai tidak stabil, tidak akan dipatahkannya. Ia juga merupakan lambang, ekspresi jiwa yang patah, menyesal karena dosa, menangis dan meratap karena pelanggaran. Itu merupakan satu gambaran orang yang patah terkulai. Ketika dia dapat mengenal pasti bahwa dia adalah seorang berdosa. Dan dia menyesal karena dosa. Dia menangis dan meratap atas karena pelanggarannya. Dia juga adalah seperti orang yang patah terkulai. Dan Tuhan Yesus tidak akan mematahkan kita. Dia tidak akan memutuskan kita walaupun kita terkulai seperti tadinya. Dia akan membalut, dia akan merawat kita saudara. Dia tidak akan memecahkannya. Dia tidak akan bersikap keras. Dia bukan tidak memaafkan. Dia bukan kejam. Dia akan menyembuhkannya. Dia mengampuninya. Dia memberi kekuatan kepada yang terkulai. Inilah saudara sifat yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Seorang Mesias yang akan datang. Inilah sifatnya. Yang seterusnya kita lihat bahagian yang B. The next slide. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ini menunjuk kepada sumbu lampu yang tadinya. Apabila minyaknya habis ataupun apabila minyaknya tercampur dengan air. Nyalaan api yang mati. Berkelip-kelip dan asap yang bergantung di atasnya. Ini saudara adalah lambang. Juga kepada kekurangan dan kelemahan. Mesias tidak akan lagi menindas mereka yang mempunyai sedikit kekuatan. Hanya sedikit kekuatan saja. Tidak menyala, tidak ada api, tetapi ada asap. Dia tidak akan mematikannya saudara. Dia tidak akan menindaskan mereka yang mempunyai sedikit kekuatan. Dia tidak akan menindaskannya. Dia tidak akan memadamkan harapan dan kehidupan apabila ia seolah-olah hampir pupus. Dia tidak akan menjadi seperti orang Farisi, sombong dan angkuh, dan menginjak-injak orang miskin. Ia juga menggambarkan rahmat Tuhan yang merana. Dia tidak akan memperlakukan mereka dengan kasar atau tidak baik. Tetapi dengan menghargai nyala api yang lemah, melayani minyak itu saudara dengan kasih karunia-Nya, dan menyalakannya menjadi nyala api. Dan inilah gambaran yang telah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Nubuatan yang dituliskannya untuk menggambarkan Kristus Yesus yang telah datang untuk kita. The next slide. Kita lihat juga ayat 20 bagian yang terakhir. Sehingga kepada ayat 21. Sampai ia menjadikan hukum itu menang.
Penghukuman di sini bermaksud kebenaran, saudara. Kebenaran Tuhan adalah Injil. Sampai Ia menjadikan Injil itu menang. Ia akan menang. Ia tidak akan dikalahkan. Kebenaran itu tidak akan dikalahkan. Injil itu tidak akan dikalahkan. Walaupun Mesias bukanlah sebegitu penakluk seperti yang orang Yahudi jangkakan, namun dia akan menaklukkan. Walaupun ringan dan bersendirian, namun dia akan menang. Lihat kepada dunia pada saat ini, saudara. Penaklukan kebenaran, penaklukan Tuhan Yesus melalui Injilnya pada hari ini. Sampai kepada hari ini, dia telah menaklukkan dunia sampai Maranatha. Melalui kebenaran Injilnya. Itulah kita berkibar-kibar untuk menginjil, menyampaikan berita baik kepada orang yang patah terkulai, saudara. Di manakah penakluk-penakluk Romawi sekarang? Siapa ke generasi-generasi mereka? Ada tercatat di dalam buku silsilah kekeluargaan sejarah. Saya tidak tinggi sekolah, tapi saya tidak lihatnya. Guru saya waktu primary school tidak mengajarkannya. Mungkin mereka tidak ada sudah. Lihatlah kebenaran itu, Injil itu. Sekarang kita berdiri di hadapan. Kita mendengarkan Injil itu, saudara. Inilah yang digunakan Kristus Yesus dengan lemah lembut. Menjangkaui dunia sampai Maranatha. Kebenaran. Sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bangsa-bangsa sampai Maranatha hanya berharap kepada Kristus Yesus. Injil, kebenaran firman Tuhan. Inilah penakluk dunia. Mesias datang dan menegakkan firman kebenaran. Dan ini yang merupakan senjata yang digunakannya untuk menakluk dunia. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, siapapun kita, apakah kita seperti buluh yang patah terkulai, sumbu yang tidak bernyala? Firman Tuhan pada saat ini jelas. Tuhan Yesus tidak akan tidak akan memutuskan buluh yang patah terkulai. Itu satu jaminan. Apakah Anda di dalam keadaan seperti ini? Apakah Anda tidak dapat bersemarak? Hanya mempunyai sedikit kekuatan saja. Tapi Tuhan Yesus akan memberkati minyakmu. Dan engkau akan bersemarak. Dia tidak akan memadamkan saudara. Dan inilah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Inilah Mesias. Inilah satu gambaran yang telah diperlihatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, saya akan mengakhiri. Mari untuk saya membaca kesimpulan, saya minta praise and worship team untuk membuat 1-2 lagu. Saudara kekasih, buluh, untuk menyimpulkan buluh adalah tanaman berumpun, berakar serabut, memiliki batang yang berruas-ruas, berongga dan keras atau dikenal sebagai bambu. Saudara, buluh yang patah terkulai, tanaman bambu yang tidak lagi tegak dan sebentar lagi akan mati oleh karena patah terkulai. Ini juga memberi gambaran kepada kita, keadaan kita, saudara. Orang yang letih lesu dan berbeban berat dalam menghadapi permasalahan dan kehidupan.
Saudara adalah seperti buluh yang patah terkulai. Ingatlah saudara, Tuhan Yesus tidak akan memutuskannya. Saya akan mengakhiri untuk membaca nota tentang satu contoh dari Alkitab yang seperti buluh yang patah terkulai adalah Yakub. Alkitab memberitahukan kita, walaupun Yakub memiliki 13 orang anak, ia lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Hal tersebut tercermin dari tindakan Yakub yang memberikan jubah yang mahal indah kepada Yusuf. Karena itulah saudara-saudaranya membenci Yusuf dan akhirnya menjualnya. Mereka berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakankan binatang buas. Saat itulah Yakub menjadi seperti buluh yang patah terkulai, lesu dan berbeban berat. Bahkan ia berkata bahwa ia akan bergabung sampai turun mendapatkan anaknya Yusuf ke dalam dunia orang mati. Kebohongan tersebut terus berlanjut hingga suatu saat saudara-saudara Yusuf berkata kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, bahkan menjadi orang yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Namun pada waktu itu Yakub tetap dingin karena ia tidak dapat mempercayai mereka. Saudara, dalam kehidupan kita, terkadang kita seperti Yakub. Mungkin kita mengalami permasalahan yang besar, atau kita kehilangan orang yang kita kasihi dan belum dapat menerima hal tersebut. Kita seperti buluh yang patah terkulai. Saudara-saudara, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kami memuji kebesaran-Mu, Haleluya. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Kami Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. memuji, Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang Engkau Tuhan mendalami firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Sesungguhnya ya Bapa, Engkau telah menghulur, Engkau telah membawa dan menghantar satu-satunya pengharapan yang abadi, yang menjamin keselamatan kami yang abadi di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini pertama kali sebagai domba, dikorbankan di atas kayu salib, agar segala dosa dan pelanggaran kami diangkat pada dirinya. Dan dengan itu kami dimerdekakan dalam penebusan oleh kuasa darahnya. Dan sebagai umat kepunyaan-Mu yang menanti kedatangan-Mu, kami juga dengan penuh pengharapan menanti kedatangan Raja segala raja, Raja damai yang akan membawa kemenangan yang mutlak ke atas setiap orang-orang saleh yang menanti kedatangannya. Kami di sini sebagai umat kepunyaan-Mu menanti dengan setia. Ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami untuk berjalan dalam kesetiaan dan penuh ketaatan. Karena kami tahu ya Bapa, tidak ada harapan lain selain kami menanti harapan di dalam Yesus. Tidak ada sinar baru yang lain.
kalau tidak di dalam Yesus yang akan memberi sinar yang baru buat kami. Tidak ada kekuatan baru selain di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus yang akan terus memberi kekuatan dan keteguhan iman kepada semua orang yang menanti dalam pengharapan yang Engkau telah bawa, Engkau telah janjikan dalam Yesus. Terima kasih Bapa, biarpun bulu boleh patah terkulai atau sumbu semakin pudar nyalanya, tetapi di dalam Yesus yang menggenapi segala hukum-hukum-Mu akan memberi suatu sinar baru, kekuatan baru, pengharapan baru kepada setiap pribadi dan kepada kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami di surga, kami serahkan segala kegiatan kami pada minggu yang akan datang. Banyak pergerakan kami nanti Tuhan, terutama sekali yang akan pulang untuk memilih. Yang memilih awal, baik pun yang akan memilih pada tarikh yang ditetapkan. Untuk kami menunaikan tanggung jawab kami sebagai rakyat negara ini. Berilah keselamatan buat kami Tuhan dalam perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing untuk menunaikan tanggung jawab kami sebagai rakyat yang bertanggung jawab untuk memilih wakil rakyat di tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk pilihan raya umum yang ke-15. Kami serahkan Suruhanjaya pilihan raya yang akan mengurus seluruh proses pilihan raya. Kiranya Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu, proses pilihan raya akan berjalan dengan baik. Dan rakyat negara ini dapat memilih dengan bijaksana. Bapa, kami berdoa mohon penyertaan Allah terus menyertai, memberkati segala usaha tangan kami, pekerjaan tangan kami, dalam apa jua bidang yang kami lakukan, baik di pejabat, di kilang, di ladang, di kebun, di rumah, di sekolah, di university, di college, di mana kami berada sebagai umat-Mu Tuhan. Jadikan kami saluran berkat dan saksi Kristus yang baik, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, bawalah kami pulang dengan penuh sukacita, karena damai sejahtera Allah telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Kami membawa berkat Allah pulang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi pada ahad depan.